yang menjadi pusat perhatian kami. Bahkan di pagi hari ini, Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau ada di tempat ini. Engkau pun ada bersama dengan setiap kami yang ada di rumah kami. Engkau sanggup memberi jawab bagi kami. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang sedang kami alami, di setiap musim yang diperhadapkan setiap kami yang ada, yang paling membanggakan dalam hidup kami ya Tuhan, bukan apa yang ada di sekitar kami, tetapi yang luar biasanya dalam hidup kami, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kalau Engkau bersama-sama dengan kami, siapakah lawan kami? Terima kasih untuk berkat-Mu di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Terima kasih buat berkat perlindungan di tengah-tengah masa-masa yang sukar hari-hari ini. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang selalu Tuhan sediakan atas kami. Hari ini, mari Engkau berbicara atas kami. Sampaikanlah kebenaran firman-Mu. Satu kali Engkau berbicara Tuhan, terlalu banyak perkara yang akan kami perlukan. Berfirmanlah Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua di tengah-tengah keadaan situasi yang sementara dan sedang terjadi di hari-hari ini. Percaya bahwa Tuhan itu selalu pegang kendali orang-orang percaya. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan setiap kita. Dia ada di samping kita, Dia ada di depan kita, dan Dia selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran ini akan semakin meneguhkan kita dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kondisi bagaimanapun juga kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman Tuhan itu akan ada untuk selama-lamanya. Makanan kita, kata Yesus, bukan dari roti saja, tetapi Tuhan berkata makanan kita juga adalah lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, demikian kata firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lagi sekali, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat sejarah keadaan pengalaman hidup daripada manusia, kita tahu bersama bahwa kita tidak lepas dengan namanya dosa. Manusia tidak lepas dengan namanya penderitaan. Manusia tidak lepas dengan namanya kesengsaraan. Dan manusia tidak lepas dengan namanya kematian. Keadaan dan situasi yang sedang kita alami di hari-hari ini, segala sesuatu, saudara yang diberkati Tuhan, semua telah dicatat. Semua telah disampaikan dan diberitahukan oleh kebenaran firman Tuhan. Betapa bangganya setiap kita memiliki firman yang hidup. Betapa bangganya setiap kita anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang dalam kondisi bagaimanapun engkau hari ini, percaya bahwa ada jaminan hidup di dalam Tuhan. Keadaan situasi apapun yang sementara terjadi di hari-hari ini pun tidak lepas daripada kontrol Tuhan. Tidak lepas daripada pengawasan daripada Tuhan. Saudara, kalau mungkin kita melihat di sekitar kita, kalau mungkin kita mendengar setiap berita, kalau mungkin kita melihat di setiap media-media massa, media sosial, ada begitu banyak yang menakutkan, memberi kita ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di hari-hari ini. Belum lagi kalau kita kembali ke kota kita, katakanlah kota Manado, saudara. Kemarin lumayan banyak tertambahnya virus di Manado. Cukup menggoncangkan, cukup memberi ketakutan bagi kita semua. Bahkan sudah kekasih di dalam Tuhan, yang tadinya kita tahu bersama negara yang super power, yang tadinya aman, hebat, tapi pada kenyataannya beberapa hari kemarin juga harus dilanda dengan namanya kerusuhan hebat, saudara.
Saya berani berkata kepada setiap kita, tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman. Tidak ada tempat di dunia ini yang memberikan jaminan dalam kehidupan setiap kita. Saat dunia tak bisa memberi jaminan, saat dunia saat-saat sekarang ini tidak bisa memberi jawaban kepada setiap kita, saya berkata dan Yesus berkata dengan pasti, Yesus Kristus hadir untuk memberikan jawaban dan kepastian dan jaminan bagi kita semua. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi saat ini? Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita buat di masa-masa sekarang ini? Apa yang Alkitab katakan? Apa yang firman Tuhan sampaikan bagi kita? Apa kiat yang Alkitab sodorkan kepada setiap kita sehingga kita boleh dikatakan aman di dalam Tuhan? Aman di masa-masa yang sulit ini. Kalau boleh, kita bisa lepas di masa yang sulit ini dengan selalu bersandar bahwa ada keselamatan menjadi bagian saya dan saudara dan keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang ini? Apa yang Alkitab katakan supaya kita tetap bertahan, kita tetap kuat, saudara kekasih di dalam Tuhan. Saudara, kemarin kita boleh merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Yesus telah naik ke surga. Kemudian ada satu janji yang harus kita ingat baik, bahwa Dia memberikan jaminan kepada setiap kita. Yesus berkata, aku memberikan apa? Roh Kudus sebagai sahabatmu, sebagai penolongmu, yang akan senantiasa menjagai engkau hari lepas hari, waktu lepas waktu. Mari izinkan kita mengerti bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Kita harus sadar sebagai orang percaya, ada Yesus yang ada bersama dengan setiap kita. Kita harus mengerti Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita, yang ada bersama-sama dengan kita, yang bisa berbicara kepada setiap kita, yang terlalu mampu untuk selalu memberikan perlindungan yang hebat dan dahsyat di hari-hari ini. Nah, apa kiat kira-kira yang harus kita buat, kata firman Tuhan? Lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Lihat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 16, 17, dan 18. Sederhana, saudara. Ini mari kita lakukan ini. Mari ini jadi gaya hidup kita di hari-hari ini. Amin. Lihat 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, yang Tuhan mau hari-hari ini. Dalam situasi kondisi di waktu-waktu sekarang ini, mari kita buat tetap bersukacita, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Hal yang biasa, gampang, sederhana, tetapi banyak orang yang sulit untuk melakukannya. Kalau Anda mau hidup dalam kekuatan, terlindung dalam kuasa daripada Tuhan, mari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ada amin? Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-16 di sini dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa tanpa batas waktu. Apakah siang, apakah malam. Di waktu keadaan bagaimanapun tetap bersukacita. Amin. Sukacita bukan berarti sesuatu yang dibuat-buat, tetapi yang muncul, yang ada, keluar dari hati kita. Bersukacitalah senantiasa. Bukan hanya di waktu kita dipenuhi dengan segala kenyamanan, penuh dengan berkat, dan tidak mengalami sakit dan mudah kita bersukacita. Tetapi Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Ada kekuatan besar di tengah-tengah sukacita. Sukacita yang bukan hanya sekedar kita lihat, kita dapatkan di dunia, tetapi sukacita yang datang daripada Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Alkitab berkata, Nehemia bilang begini, sukacita yang datang daripada Tuhan, itulah kekuatanku, itulah perlindunganku, kata Nehemia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, virus yang sedang terjadi atau wabah hari-hari ini belum ada obat sampai hari ini. Masih banyak penelitian, masih banyak penelitian. Tapi sampai hari ini belum ada obat paten.
Belum ada yang namanya antivirus. Belum ada yang namanya vaksin. Belum ada. Namun dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat cerita, kalau tidak saya pernah saya sampaikan. Cerita daripada seorang Antonio de Melo. Dia bilang begini, saudara. Dalam ceritanya, dalam tulisannya, dia bilang begini, suatu kali ada wabah yang sedang menuju ke satu kota, Damaskus. Nah, wabah ini ketemu dengan seorang bijak di padang gurun. Kemudian orang bijak ini bertanya kepada wabah ini, apa yang hendak engkau buat? Dan hendak kemana kamu? Kemudian wabah bilang begini, saya akan pergi ke kota Damaskus. Apa yang kau buat di sana? Kata orang bijak ini, saya ke sana akan membunuh 1.000 orang yang ada di kota Damaskus. Maka pergilah ini wabah. Sekian lama dengan wabah yang ada, matilah 1.000 orang. Tetapi di waktu dia pulang kembali ketemu dengan orang bijak ini. Orang bijak ini berkata, sudahkah Anda melakukan misi yang Anda buat? Dia bilang, sudah. Dan saya telah membunuh 1.000 orang. Tetapi ini orang bijak bilang begini, kamu tidak membunuh 1.000 orang, tetapi kamu membunuh 50.000 orang. Kemudian dengan tegas ini wabah bilang begini, yang saya tahu dan saya yakini yang saya bunuh dengan wabah adalah berapa? 1.000 orang. Selebih dari 1.000 orang itu, mereka mati bukan karena wabah, tetapi karena ketakutan mereka. Nah, saudara kekasih, ini sangat menarik cerita ini. Bukankah Alkitab pun menulis, kalau kita lihat di dalam Lukas 21, lihat ayat 26. Lukas 21 ayat 26 bilang begini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang akan menimpa bumi. Ternyata banyak orang akan mati oleh karena ketakutan dan kecemasan. Seberapa banyak kita orang percaya mengalami ketakutan, kecemasan, mengalami kekhawatiran berlebihan. Kita sering dengar bahwa dikatakan Alkitab bahwa burung di udara Tuhan pelihara, apalagi setiap kita. Persoalan yang dialami di bangsa ini bukan hanya masalah virus, saudara. Kita pun beberapa hari kemarin dikejutkan dengan ada gempa bumi dan sebagainya. Belum lagi di Norwegia, kalau saudara tahu, ada satu gundukan sekitar 650, panjangnya sekitar 650 meter, kemudian dalamnya ada sekitar 150 meter. Dari pegunungan kemudian dia longsor, saudara, ada 8 rumah di sana. Dia masuk ke laut. Hari-hari yang sangat mengejutkan. Di beberapa negara terjadi banjir besar. Di beberapa negara hari-hari ini pun juga ada kebakaran-kebakaran yang hebat. Ada pertikaian-pertikaian yang hebat. Dan banyak masalah yang sementara dan sedang terjadi di hari-hari ini. Karenanya Alkitab memberi jaminan atas kita. Alkitab memberikan firman yang selalu menyejukkan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan di tengah situasi bagaimanapun juga. Ada amin? Apa yang kita buat, saudara? Bersukacitalah senantiasa. Alkitab berkata, saudara, bahwa konon orang melihat atau ada penelitian berkata bahwa dia temukan 365 kata jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir di dalam Alkitab. Berarti ada jaminan, saudara. Tuhan sudah memberikan, mengingatkan kita supaya jangan takut, jangan gemetar. Wajarlah kita takut, tetapi jangan sampai apa? Berlebihan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, kata firman. Serahkanlah takutmu kepada Tuhan, maka Dia akan apa? Menolong dan memberikan engkau kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bersukacitalah. Tadi saya katakan, belum ada obatnya. Tetapi yang saya mau beritahu, saudara, di dalam tubuh kita ini, Tuhan sudah tanamkan, Tuhan sudah kasih sesuatu yang luar biasa. Yang seringkali dunia kedokteran bilang apa? Endorfin. Sesuatu yang muncul, kekebalan tubuh yang muncul di dalam kita, saudara, yang dihasilkan oleh karena kita bersukacita, kita bergembira. Hari-hari ini kan selalu dianjurkan kita supaya jaga imunitas dirimu. Tetap kuat, tetap sehat. Karena tidak ada obat ini, saudara. Tapi kalau Anda tahu menjaga imunitas, saudara, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira, bersukacita, kata firman Tuhan, itulah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang bersukacita itu terpancar dari wajah yang berseri-seri. Amin.
maka dengan sendirinya imunitasmu terbangun. Ada kekebalan tubuh yang luar biasa yang ada di dalam kita. Tetap bersukacita, saudara. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Tetaplah apa? Tetaplah berdoa. Sederhana. Saya percaya bahwa di rumah Anda bisa berdoa kapanpun, dimanapun. Tuhan tidak minta Anda 1 jam, 2 jam. Cukup ada waktu Anda untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Doa itu penting, saudara. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang besar, namanya Awe Tosker. Satu kali dia sementara khotbah, selesai dia khotbah, ada jemaat langsung berdiri dan tanya, "Pak Pendeta, bolehkah saya bertanya?" Awe Tosker langsung berkata, "Silakan, apa yang hendak engkau tanyakan?" Dia cuma tanya begini, "Kira-kira Pak Pendeta, mana yang paling penting? Mana yang menjadi prioritas utama? Berdoa atau membaca firman?" Kemudian sudah dia kasih di dalam Tuhan, Awe Tosker tidak langsung menjawab, tapi malah dia apa? Dia balik tanya kepada jemaat ini, "Menurut kamu, mana yang lebih penting bagi seekor burung? Sayap kanan atau sayap kiri?" Ternyata saudara kekasih di dalam Tuhan, doa dan firman jangan sampai itu tidak jalan sama-sama. Sehingga kita jangan jadi timpang. Mendengar suara Tuhan tanpa firman, hati-hati saudara. Yang muncul akhirnya perasaan kita semata-mata. Bersama mendengarkan suara Tuhan dengan audible, langsung dari Tuhan. Hati-hati, bukan suara Tuhan yang nantinya kita dengar. Tapi kalau Anda tahu firman, siapa yang dapat menggugat firman Tuhan? Jawaban yang pasti semua ada di dalam firman Tuhan. Saya mau setiap kita, hari-hari ini adalah waktu yang terbaik Anda stay di rumah, banyak waktu di rumah. Mari banyak waktu doa di rumah. Amin. Doa jangan cuma sekedar Anda doa, tapi ada firman Tuhan yang Anda harus miliki, ada Alkitab. Kalau mungkin tidak ada Alkitab jemaat Tuhan, maka itu sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan saudara. Kalau jemaat di rumah jemaat tidak ada Alkitab. Saya tahu kita semua punya Alkitab. Tapi adakah Anda menggunakan Alkitab bukan cuma di waktu ibadah? Setiap saat Anda punya waktu dengan Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama. Doa itu kan bahasanya pene hala Yahweh. Sama halnya dengan apa? Mengusap, seorang anak mengusap wajah daripada Tuhan. Mengusap wajah daripada orang tuanya. Bahasa doa atau penyembahan itu pun disebutkan apa? Proskuneo. Sama dengan mencium wajah Tuhan, mencium tangannya Tuhan. Jadi doa bagian daripada penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Adakah kita lakukan hari-hari ini? Bukankah kita tahu berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang benar. Orang yang selalu berdoa, orang yang selalu datang kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan Alkitab berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Mari mulai hari-hari ini. Jemaat Tuhan dimanapun engkau ada hari ini, mari kembali, adakah waktu-waktu kita untuk berdoa? Adakah waktu-waktu Anda dengan keluarga untuk berdoa? Adakah waktu-waktu kerinduan hatimu untuk mencari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan? Di waktu Anda berdoa, ada firman Tuhan. Di waktu Anda baca firman Tuhan, berdialoglah, berkomunikasilah dengan Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Ada dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah itu setiap saat. Percaya, saudara akan terluput di masa-masa sukar ini. Amin. Saudara pasti akan terluput. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan? 1 Tesalonika tadi berkata, ayat 18 di sini bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan segala kondisi, tetaplah kita mengucap syukur. Sebenarnya bagi setiap kita tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Berkat, tadi saya katakan, tadi pujian semua berkat. Berkat itu semua tetap kita dapatkan, amin. Tapi jangan bayangkan berkat itu cuma sekedar di waktu kita aman, nyaman. Di waktu kita berlimpah dengan uang kita. Tetapi di waktu pun Anda dalam kekurangan, berkat itu akan selalu ada juga dalam kita. Rasul Paulus bicara bahwa berkat itu juga merupakan kesengsaraan dalam hidupnya. Di waktu dia mengalami kesengsaraan, itu berkat untuk menguji imannya. Berkat juga dikatakan Rasul Paulus di waktu dia dirajam, di waktu dia terpaksa harus makan ataupun tidak makan, dia menderita, tetapi bagi dia itu suatu berkat di hadapan Tuhan. Mari saudara kita jadi dewasa di hari-hari ini. Masih bersyukur saudara masih bisa punya makanan. Ada orang sakit, ya boleh dikatakan sakit karena memang mereka lapar dan mereka sakit perut mereka. Tapi seberapa banyak kalau kita mau jujur, di rumah kita masih bisa makan. Bukan sakit karena lapar, tapi kekenyangan saudara.
Mari mengucap syukurlah dalam segala hal. Situasi kondisi apapun yang sedang kita alami di hari-hari ini, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, waktu kita kenyang tetap bersyukur, di waktu kita lapar tetap bersyukur. Di waktu kita beribadah sementara waktu yang diizinkan hari-hari ini dalam live streaming, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada waktunya mungkin kita Tuhan bawa dalam perhimpunan orang percaya di gereja, maka kita pun tetap bersyukur. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah, bersukacitalah, dan tetap berdoa. Maka hidupmu akan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Amin. Sekalian kita siapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus lewat perjamuan yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.